Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para sedaya ibu-ibu wa bapak, bini sepuh, haji sepuh, para alim, para ulama, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Kula minangka badal tawi pengganti saking Ustadz Rafiul Wahyudi nggih, kang sakmenika sampun mudik wonten Riau. Jadi kemarin sudah sampai Riau, curi start supaya bisa mudik karena sudah lama tidak mudik. Ya, ini kula dhewe malah boten iso mudik ketok Kalau guys, pokoknya dinikmati bersama-sama saja kita Ramadan dan Idul Fitri di seputaran Baitur Rahman. Dalu menika sekedhik badhe nglajengaken surat At-Taubah ayat yang ke-103. Kalau kemarin kita lihat berdasarkan hasil survei dari Basnas kan ternyata masih banyak yang belum membayarkan zakat malnya melalui lembaga amil maupun badan amil ya, dengan berbagai alasan atau pertimbangan macam-macam. Sak menika mari kita lihat kedermawanan orang-orang terdekat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu adalah istri beliau, istri pertama Kanjeng Nabi. Sinten niku? Khadijah mboten nggih Siti nggih. Siti menika nek pun piyai Yogya dados wonten Siti niki. Siti Khadijah, Siti Aisyah ngoten. Siti Nuriyah. Siti Nikmatillah. Jadi nggih Siti niku nggih tembung Arab janjane saking sayyidati ya, yang dimuliakan, yang mulia sayyidina itu loh Pak, sampe ngeten niku nggih. Tapi karena angel kita mau ke Arab-Araben ya dadi gedong kuningan dadi Siti ya, Siti Nuriyah, Siti Sholihah dan seterusnya. Nah, suatu ketika Rasulullah niku kondur saking berdakwah ya untuk urusan umat. Kemudian ngobrol di rumah dengan istri tercintanya tadi, Siti Khadijah tadi, istilah kita, sampai akhirnya Kanjeng Nabi menika tertidur di pangkuan Khadijah. Kita lembayangke mesra ya, di Rasulullah itu pada satu saat juga penuh kemesraan dengan istrinya, sampai tidur saja di pangkuan istri tercintanya. Nah, niki ketoke dia jeneng praktek nanti ku rada angel ya, Pak RT. Angel. Nah, gitu. Nek Kanjeng Nabi niku ngantos saged sare niki napa mustaqone di pangkuan istri, di pangkuan Khadijah tadi. Nah, ketika tidur itulah kemudian Khadijah menangis, Pak. Sampai air matanya ini luwe niku netes teng pipi nek Jawane napa nggih? Nggih pipi nggih. Di wajah Rasulullah itu, di pasuryan Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Rasulullah terbangun ketika merasakan ada sesuatu yang menetes di pipinya. Ternyata dilihatnya Khadijah sedang menangis sendirian. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada Khadijah, "Kenapa istriku menangis sendirian begini? Adakah sesuatu yang membuatmu sakit hati sehingga sampai menangis? Atau kamu kecewa ya? Karena hartamu sudah kuhabiskan untuk kepentingan Islam ini?" Bapak Ibu rahimakumullah, kita pirsa sedaya nggih, nek Khadijah itu adalah pengusaha terkaya pada zamannya, Pak. Jadi janda pengusaha terkaya. Itu pun sebelum dapat Kanjeng Nabi, Khadijah itu sudah sangat kaya, Pak, paling kaya di sana. Kemudian melihat Muhammad yang ahli berdagang, kemudian orangnya amanah, jujur, bisa dipercaya, pintar dan seterusnya, maka bermitralah Khadijah ini dengan Muhammad ya. Kalau istilah sekarang berkembang akadnya namanya mudharabah. Jadi Khadijah memberi modal kepada Muhammad untuk dibawa berdagang kemana-mana dan ternyata selalu habis, Pak. Jadi bisnis Khadijah itu setelah dipegang kendali oleh Muhammad, belum Nabi ya, waktu itu
itu tumbuh berkembang luar biasa, sehingga pundi-pundi kekayaan Khadijah menjadi semakin besar. Artinya menjadi semakin kaya Khadijah itu. Nah, kemudian singkat cerita menjadi istri Rasulullah SAW, dan di akhir kehidupannya hartanya habis, Pak. Coba, Khadijah itu hartanya habis. Nah, itulah yang ditanyakan Rasulullah, apakah kamu menyesal, mbak istriku, karena hartamu telah kuhabiskan untuk berjuang di jalan Allah? Apa jawab Khadijah? Wahai Kanjeng Nabi, wahai utusan Allah, tidak itu semua. Tidak itu semua. Bahkan sesungguhnya saya adalah orang yang paling bahagia, yang paling senang, karena hartaku telah kau habiskan untuk berjuang di jalan Allah. Lalu apa yang membuatmu nangis? Karena saya khawatir setelah ini nanti siapa orang yang akan membantumu kembali. Rasulullah kagungan firasat tuh, wah ini kok bojoku ngene ngaten. Ternyata betul, selang beberapa saat kemudian Khadijah meninggal. Artinya ada pesan ya, ada apa ya, Rasulullah menangkap pesan secara tidak langsung dari Khadijah kalau umur Khadijah itu tidak lama lagi. Dan meninggalnya Khadijah itu membuat Rasulullah SAW sangat terpukul, melebihi dari terpukulnya yang lain. Coba, kenapa? Karena hartanya telah dihabiskan Rasulullah, dan Khadijah itulah supporter yang luar biasa, Pak, terhadap dakwah Nabi. Jadi suami itu tetap rumaos kecalan kepedot jati apa Pak? Kasedan jati. Apa? Katresnan jati. Betul ngerti kalau maksudnya apa niku? Jadi betul-betul semedot kehilangan yang luar biasa. Itu biasanya memang pada istri pertama. Nyun saya Pak Teguh ya. Ya karena memang kenangannya beda, Pak. Kenangannya beda. Pun toh mbok istri kedua, ketiga tuh luweh wayu misalnya ya. Wayu tetap benten. Biyen iki loro lopo berjuang itu dengan istri pertama, bukan istri kedua, bukan. Makanya Kanjeng Nabi mon semedot luar biasa. Ya saemper, Pak. Manusiawinya muncul di situ. Tetap benten. Milo ya ora oleh protes sing istri kedua, ketiga dan seterusnya itu. Tidak boleh. Loh, Kanjeng Nabi itu setelah beristri dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian, itu tetap membayangkan bagaimana perjuangan si Khadijah pada masanya. Karena nggak bisa dihilangkan sejarah itu. Saking besarnya peran Khadijah terhadap perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya apa Bapak sekalian? Ini kedermawanan Khadijah ya. Nanti yang lain cerita romantisme keluarga Nabi ya bisa di sirah yang lain ya. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana melihat kedermawanan seorang Khadijah ini. Nah, golek wong kaya Khadijah atau Khadijah di Gedong Kuning, kira-kira wonten apa mboten niku? Ini ibu-ibu yang ditanya ini, Khadijah di Gedong Kuning ada ndak nih kira-kira ini? Wonten, nggih. Muga-muga ya. Kita masjid libur nanti mboten krungu iki. Nek terus ngrungokne ben kok ngomah mah. Nggih, ya mestinya itu yang jadi model kita Bapak sekalian. Ya mungkin sepenuhnya ya ndak bisa ya, sepenuhnya ndak bisa karena memang kita tidak seperti Khadijah dan kita yang laki-laki sudah tidak seperti Kanjeng Nabi. Tapi itu menjadi prototipe, menjadi model, menjadi idola bagi kita. Betapa Khadijah itu supporter luar biasa terhadap kegiatan suami untuk kepentingan dakwah Islam. Dan begitu sekali lagi memang tidak mudah. Hadirin sidang salat tarawih, sidang Jumat nih, yang tarawih rahimakumullah. Ini Khadijah, orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan sahabat Abu Bakar dan Umar? Ini pernah saya ceritakan nih. Suatu ketika Umar mengajak Abu Bakar ini sowan Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi membutuhkan bantuan untuk berdakwah. Kemudian koyok setengah pamer ngoten niku, Umar bercerita, Abu Bakar, kula ajeng nyumbang kagem Kanjeng Nabi itu 50% dari harta saya. 50% hartanya tak serahkan kepada Rasulullah biar untuk kepentingan dakwah. Terus
panjenengan pinten ngoten ya. Abu Bakar, kamu mau sanggup berapa? Di luar dugaan Umar. Ternyata Abu Bakar, wahai Rasulullah, izinkan saya menyumbangkan seluruh harta saya. Seluruh harta saya, wahai Rasulullah, izinkan saya serahkan kepadamu untuk kepentingan dakwah. Sampai Kanjeng Nabi ya setengah kaget, loh Abu Bakar, kamu di rumah tuh punya anak istri, bagaimana dengan istrimu dan anakmu nanti? Jawab Abu Bakar tidak kalah menarik, Bapak. Wahai Kanjeng Nabi, betul, saya masih punya tanggung jawab terhadap anak istri saya, tetapi saya yakin saya punya Allah dan punya engkau Rasulullah. Coba ini bayangkan ini. Jadi keyakinan akan rezeki dari Allah itu tidak menghalangi dia untuk menyerahkan sepenuhnya hartanya itu loh. Lo ya rapat mikir nek ngeten iki. Itu orang sudah saking tawakalnya tinggi luar biasa, nggak mungkin nggak makan, rezeki itu pasti wonten. Kira-kira begitu nggih. Kita serahkan semua, Allah pasti akan menggantinya. Ngoten niku ki. Nggak ada keraguan sedikit pun. Padahal terjadi perang Tabuk itu perang paceklik, Pak. Ada yang mengatakan itu perang yang terberat secara ekonomi dialami Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Yang lain sudah mulai keberatan untuk membantu. Utsman bin Affan tampil di depan dengan menyerahkan 100 ekor unta terbaiknya. Nek unta niku sakniki pira ya regane? Kira-kira 30 yuta ya. 60 yuta apa mboten ngerti apa 50 juta. Unta terbaik kok, Pak. 100 di saat yang lain ini masih mikir-mikir ya nyerahkan gimana. Utsman tuh tampil di depan, Rasulullah ambil 100 ekor unta saya terbaik, silakan dipilih untuk kepentingan dakwah Islam. Luar biasa Bapak Ibu dan para sedaya. Ini motivasi ya, eksternal ya, tentu motivasi, stimulasi, rangsangan yang datang dari luar memberi dorongan kepada kita bahwa menjadi dermawan itu tidak ada ruginya gitu. Tidak ada ruginya, hanya sekarang kan terpulang kepada kita. Terpulang respon kita kan bisa macam-macam. Mene sing Allah kuwi lak ya sahabat Rasul gitu. Nah, kuwi lak zaman bingek, saiki beda nggih. Tapi bagaimanapun itu ibrah, itu teladan, itu uswah bagi kita sekalian. Sejauh mana kita sanggup meneladani nggih terpulang kembali kepada kita semuanya gitu ya. Jangan karena Kanjeng Nabi dan sahabatnya, bukan, justru karena beliau itu menjadi model bagi kehidupan kita. Tentu semampu kita meneladani perjuangan beliau-beliau itu. Saya kira demikian, saya tidak bisa ikut tarawih, harus pergi nuzul Quran di tempat lain. Kurangnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.